Jadi kalau klien yang budgetnya lebih, gue pasti ngasihnya sesuatu yang memang ibaratnya yang ideal kan buat arsitek kan sesuatu materialnya semuanya yang real ya. Beton ya udah, looks-nya beton ya beton, harus di-treat sebagai beton gitu. Ya kan kadang kita suka lucu ya, akhirnya ngelihat orang yang pengen kayak gini bikin dari acian, lu kasih bolong-bolong gitu. Itu kan lu kalau mau acian aja raw finish. Itu juga bagus kok gitu. Welcome to the Super Mario Show, and super inspiration is the name of the game. Power up! Oke, jadi kalau pemilihan material menurut lo, kalau dari lo ya lebih ke budget dulu, budgetnya kayak apa, terus yang maunya yang real dong. Duitnya ini kayak lu kan gede nih duitnya bikin beton expose gitu. Kalau misalnya lu cuma pakai acian, ya nggak apa-apa, nggak jelek juga. Acian ya acian. Jangan acian dibuat seolah-olah jadi ada bolong-bolong. Itu kan artinya lu membuat nih material biasa seolah-olah bagus, ya tetap aja nggak bagus gitu. Ya gini aja. Sekarang lu pede aja. Gue juga pede kok, asal tukang gue bagus bikin acian. Gue juga nggak harus pura-pura. Gue nggak punya duit, ya pura-pura punya duit, ngapain kan? Gitu. Jadi itu istilah yang dibilang arsitektur yang jujur tuh kayak gitu ya? Ya, jadi sebenarnya kalau gue lebih ke jujur dan sadar aja. Lu ngelakuin itu tahu nggak sih konsekuensinya apa, tujuannya apa, ya kayak gitu. Dan itu akan jadi menarik gitu loh, bahwa oh ternyata yang gue lakuin salah ya, bikin bolong-bolong gitu. Bisa aja orang kan dekoratif. Kalau ngomong konsekuensi, sebenarnya konsekuensinya apa? Kalau misalnya dia mau bikin beton kayak Ando, tapi bukannya proses ngecor, tapi dijepit bolong-bolongin, ya dekoratif. Okay. Akhirnya gini, sekarang lu ngelihat misalnya Ando itu misalnya ngelihat arsitekturnya, ya bilangnya apa ya, apa adanya kan. Beton dibiarkan beton, nggak dihalus-halusin lagi gitu. Yeah. Sekarang kalau lu itu pengen terlihat, artinya dekoratif kan. Lu adalah mendekor, bukan lagi jadi inti dari mendesainnya adalah lu membuat bangunan yang misalnya minimalis adalah bangunan yang tanpa ornamen, ya kan gitu ya misalnya. Dengan lu membuat itu ada ornamen lu, itu adalah dekorasi lu. Oke. Gitu. Nah, lu kan salah satu arsitek yang demen sepeda nih, suka naik sepeda. Kita kan suka naik sepeda bareng juga kan. Ada nggak sih pengaruhnya aktivitas lu naik sepeda dengan lu yang berarsitektur? Apa ya, lebih ke kalau sepeda sih sebenarnya menikmati hidup aja ya, menikmati bahwa itu stress release lu juga ngegoes itu nyaman lah ya. Mungkin dengan badan lu lebih sehat, mungkin proses berpikir dan kreatifnya juga ya, jadi lebih lancar aja. Tapi kalau misalnya apakah dengan bersepeda memudahkan lu untuk melihat lebih banyak proyek, atau lu bisa merasakan tata kota pada saat lu jalan-jalan ke luar negeri, keluar kota lain? Lu suka naik sepeda juga kan, gue liatin gitu. Ya lebih hafal jalan. Lebih hafal jalan. Gue di Singapura dulu ke kantor pakai sepeda. Salah satu yang di kantor itu penggiat yang ada sepedanya lah gitu. Gue parkir, bawa masuk. Zaman dulu masih zaman MTB ya. Jadi karena zaman dulu pertanyaannya gini, gue mau beli sepeda zaman dulu, lucu nih. Ini intermezzo tentang sepeda aja. Gue mau beli sepeda lipat zaman dulu, mungkin gue lupa mereknya, mungkin zaman dulu belum Brompton lah, belum terlalu keluar ya. Ada Strida yang segitiga itu, terus si orang Australia ini kayak bilang, lu ngapain sepeda tapi dilipat, orang sepeda itu ya digoes. Nah gue kemakan tuh satu omongan, ya udah pokoknya gue beli MTB aja, jadi gue bisa jauh dari daerah apartemen gue, jauh ke Tampines. Di sana ada trek MTB-nya, dia fasilitasi negara tuh, ada sebutnya ada Diamond dia. Diamond 1 tuh jalur yang lebih gampang, double diamond jalurnya yang lebih pro. Itu udah dikasih sama NParks. Jadi National Parks tuh ngasih jalur-jalur seperti itu. Kalau di Indonesia kan penggiatnya komunitas. Yang bikin kayak itu komunitas. Nah, pas udah akhirnya gue mau makan omongan sendiri, beli Brompton itu 2018 deh kayak. Ternyata memang praktis. Gue bisa simpen bawa ke mobil, atau gue bawa ke koper, terus sepedanya dipakai gitu. Dulu gue agak kurang suka dengan sepeda lipat sih. Cuman dengan seperti itu ternyata lebih efisien. Nah itu lebih menghafal kota. Kalau Singapura gue hafal lah ya, daerah-daerah intinya. Lu juga naik bis udah biasa udah tahu gitu. Nah kalau dengan mempergunakan sepeda ya, lu intinya beberapa jalan utamanya ya lu bisa lebih hafal lah daripada cuma ngeliat Google Map mulu terus pakai mobil kan kadang, apalagi pakai supir nggak akan pernah hafal satu kota ya. Iya betul.
Nah, kalau menurut lu apa yang perlu dilakukan oleh Indonesia untuk memperbaiki infrastruktur sepeda? Ya itu sih memang penggiatnya di kita tuh selalu komunitas ya. Jadi teman gue si Onik tuh ada yang namanya Rebellionik, sekarang lebih banyak menggiat tentang bahan-bahan reuse dari plastik bareng sama Kopinako. Oke. Dia ngancurin barang-barang gitu. Dulunya dia ya penggiat sepeda lah kayak fiksi gitu, dan dia bilang seorang pribadi yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri itu akan menyelesaikan masalah kota, kurang lebih kayak gitu. Jadi kita susah kalau berharap di Indonesia pemerintahnya harus berbuat apa. Tapi kalau kita sendiri sudah bisa melakukan itu, maka urusan kita sendiri pun solve gitu. Nah tapi sebenarnya kayak kemarin jalur sepeda dulu yang akhirnya dikurangi, terus biayanya jadi nggak ada lagi, sayang sih menurut gua. Kita tuh di negara yang ya belum terlalu mapan ya. Rata-rata orang bersepeda itu dipandang sebelah mata sih. Dibuat, lu lihat ya di sosial media, kalau ada komen-komen orang setelah jam 6 aja yang masih ada road bike di tengah jalan aja dicaci makinya kayak apa tuh sama orang. Motor tuh lebih raja daripada yang sepeda-sepeda itu. Kalau gue di situ nggak bersikap membela si para pesepeda juga, tapi maksud gue ayolah kita berbagi ruang. Masa semuanya habis hanya dipakai mobil dan motor, kotanya diciptakan hanya buat mobil dan motor gitu. Dengan kita bisa bersepeda aja sebenarnya kan itu salah satu menikmati kota dengan nyaman. Cuman masyarakatnya, netizennya belum siap itu. Jadinya banyaknya setelah jam 6 aja masih ada sepeda rombongan, dibilangnya otaknya di mana, sepeda mahal tapi nggak bisa ini bayar pajak nggak? Lucu banget pakai sepeda aja mau dipajakin kan? Iya, soalnya kalau dibandingin lu kan tahun lalu juga ke Denmark kan? Ya, di Denmark itu kan kota sepeda banget kan, iya, kayak Amsterdam juga gitu. Gue di sono naik sepeda, gue happy banget. Gue malah gitu. nggak sempet. Lu nggak sempet ya? Iya. Ya itu menurut gue sih kayak ya memang ruangnya diciptakan juga untuk sepeda, udah ada khusus lah ya. Jadi secara jarak oke kan, mereka tuh ya nggak seluas Jakarta lah ya, ya kan. Terus udah gitu dari point to pointnya juga kan semuanya masih nyaman untuk pakai sepeda. Ya kita juga bisa kalau memang jumlah mobil dan motor yang gak sebanyak kayak kita sekarang. Masalahnya kita juga jadi target marketnya kok, jualan motor dan jualan mobil kan. Gimana? Tapi kan gue di kompleks ya tinggalnya ya, BSD Bintaro, ya masih nyaman sih. Kalau jalanan sendiri gimana? Kan kalau di Denmark tuh emang jalanan sepedanya udah khusus ada. Terus ada lampu merah sepedanya juga gitu kan. Kalau di sini kan sekarang emang tidak pernah disiapkan. Lalu tiba-tiba dimakan satu jalur jadi jalur sepeda, otomatis kan jadi semakin ya orang merasa haknya diambil lah ya, gitu kan. Saya kan sebenarnya waktu zaman Sudirman belum dilebarkan jadi MRT pun juga oke aja dulu ya. Ya sebenarnya tinggal tenggang rasa aja. Di Indonesia mah tinggal satu orang kalau berbagi itu kelebihannya orang-orang Indonesia kok toleran, masih baik hati. Lu coba di Singapura, ada orang yang ngelanggar dimaki-makinya kayak apa? Ya, betul, ya kan? Betul. Orang Indonesia kadang juga ada yang salah, orang toleran. Diam kadang seperti itu. Baik orang-orang kitanya. Hah? Oke, jadi kalau lu sebagai arsitek nih dapat proyek untuk memperbaiki infrastruktur sepeda, apa yang akan lu lakukan? Ya supaya orang bersepeda di Jakarta lebih. Mungkin yang kepikiran dulu ya, yang tepat dulu deh. Ini loncat nih bukan sepeda nih. Gue tuh heran sama pemerintah, zaman dulu suka bantu lah ya, kayak misalnya di Jawa Barat. Ayo bikinin ide nih arsitek-arsitek dari almarhum Mas Juhar kan bikin. Ketika kita disuruh mendesain taman, ya kita nggak pernah mau ngebagi sebagian tamannya itu untuk misalnya hawker atau food court deh, bukan food court sebutnya, untuk para pedagang kaki lima yang suka pada mangkal gitu loh. Starling lah, Starling. Ya lu kan ngedesain tamannya bagus-bagus, Starlingnya di pinggir-pinggir keliling. Kenapa sih nggak bikin propose? Oke deh, misalnya 1/5-nya deh. 1/5-nya semua itu pada mangkal di sana, nggak ngehalangin jalan, tamannya dinikmati, ya nggak sih? Gue nggak ngerti ya, tapi mungkin birokrasinya kan susah. Artinya si taman itu tuh jadi milik siapa dan lain-lain, gue nggak ngerti ya. Tapi kalau misalnya yang gue propose saat itu, gue membuat satu mobile kios. Jadi kios, ketika malam hari semuanya digulung, kebungkus rapi, si kursi-kursinya kesimpan dengan baik. Tapi kalau pas malam hari itu semuanya ditarik. Jadi di trotoar itu hidup untuk para pedagang kaki lima ini. Gitu. Jadi tamannya tidak sekedar taman. Ngapain lu ngedesain taman besar, bagus,
Tapi udah gitu di sampingnya masih ada pedagang-pedagang keliling. Difasilitasi, kasih gitu berapa. Tapi terdaftar yang dagang di sini siapa saja, nah kayak gitu. Kalau gue kayak integrated gitu ya. Ya Kalau sekarang kan kayak kalau sekarang taman, kan, lu bikin taman, bikin sepeda taman angkring aja. gitu ya. Iya kayak gitu. Nah kalau misalnya jalur sepeda ya sebenarnya yang dilakukan sama developer swasta sih ya oke ya, jalannya bagus. Kayak sekarang deh misalnya di BSD ada Mozia Loop kayak gitu kan. Itu kan nyaman kan. Pohonnya jadi, lu tinggal di sana mau goes sampai siang juga tetap nyaman, nggak panas. Nah kayak gitu. Nah tapi sampai kapan ketika komersialnya itu udah penuh, ya sepedanya akan kepinggirin juga, tersingkirkan. Gitu. Ya selama kita masih punya jalur-jalur yang nyaman, dapat pohon yang banyak, dapat jalur yang itu ya oke sih, enak. Oke, jadi agit for sepeda. Ya. Tapi sebenarnya kita banyak kok bantu yang kayak gitu-gitu, teman-teman PU atau apa. Terus memang cuma mencari ide gitu kan. Kita kasih aja idenya dulu. Memang eksekusinya kadang lu kan harus kompromi. Karena kan mungkin ya secara kemampuan dari tim pembangunnya berbeda cara membangunnya dengan yang biasa dilakukan mungkin sama swasta gitu. Tapi perlahan mungkin membaik. Senior kita banyak kok yang bantuin proyek-proyek pemerintah sekarang kayaknya justru itu bukan hal yang kayak dihindari oleh orang, justru orang malah ingin membantu untuk kotanya sendiri gitu. Di Sudirman bagus juga kan? Ada tapi belum dibuka kalau nggak salah. JPO atau kayak buat jalur sepeda yang pakai grating mewah banget. Oh dekat itu di Semanggi. 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 Tapi cuma di Semanggi doang. Nah, gue udah pernah tuh masuk situ. Pas saat belum ditutup ya gue masuk sana. Car Free Day oke, memang masih penuh banget ya, terlalu rame. Jadi nggak bisa naik sepeda itu mah tuntun jadinya. Iya. Ya tapi anyway itu udah langkah yang sangat baik sih ya. Maksudnya kan Jakarta kan kurangnya menikmati outdoor ya. Ya. Kebanyakan mallnya. Jadi acara-acara outdoor selalu diserbu. Iya. Tapi kan memang cuaca juga ya. Kayak lu misalnya goes di Bandung beda rasanya. Beda, adem tapi pahanya kempeng bro, nanjak terus. Gue udah nyobain naik sepeda pakai wus juga ke Bandung. Oh gitu. Nah, gue udah tau lah tempat duduk yang lu bisa nyimpan sepedanya dengan enak di mana. Terus di Bandung lu nggak harus nungguin lagi public transport, lu langsung goes, enak kok, nyaman, gitu, asik banget ya. Itu aja lah yang dinikmatinya. Selagi kalau belum ada nungguin pemerintah, ya kita cari jalur sendiri aja. Last question Git. Lo kalau architecture nih, desain, lo inspiration dari mana? Dan banyak banget gua. Yang paling, kemarin aja yang baru-baru terakhir aja deh ya. Kalau paling banyak sekali, cuman kayak kemarin gua kan ke Finland dulu sebelum ke Denmark. Itu Alvar Aalto. Gua maksudnya berkesan tahun lahirnya sama kayak kakek gue 1898. Jadi udah gue manggilnya Eyang aja deh, Alvar Aalto. Nah maksud gue saat mereka muda membuat bangunan-bangunan itu sampai sekarang masih relate gitu. Bahkan saat itu Mas Mamo Adi Purnomo nge-DM gue ngebilang 100 tahun lalu sampai sekarang bangunan arsitektur masih gini-gini aja ya kayaknya gitu. Jadi masih seperti itu gitu. Bahkan mungkin di kita juga teknologinya masih ngikut seperti yang dulu ya, belum secanggih-canggih yang lu pakai parametrik lah, dibikin di prefab dulu, dipasang di Indo. Kayaknya di kita belum ya. Semuanya masih craftsmanship-nya sangat kuat gitu. Nah, gue bercita-cita bahwa kita harus mempertahankan craftsmanship itu. Jadi bangunan-bangunan yang makin mahal itu tenaga kerjanya yang paling jago-jago tuh yang craftsmanship. Tapi untuk yang makin terjangkau tuh ya memang harus dengan pembuatan massal dalam artiannya ya harus lu hire designer, lu jadi rumahnya, terus di copy aja secara massal. Sama kayak Aravena dulu ngebikin desain gambar kerja free untuk umum, ayo dibikinin aja, terserah. Itu misalnya CSR-nya dia gitu. Nah kita ngebikin basicnya desain, jadi orang tuh ngebelinya produk rumah. Tapi tidak dihilangkan arsiteknya. Arsitek itu sudah mendesain secara bangunan ini jadi ya, tapi namanya lu mau dengan budget terbatas ya tolonglah nggak usah customize, lu dapat yang umum lah, dapat living room, dapat kamar, dapat ini, tapi kualitasnya bagus, pengerjaannya bagus dan rapi, harganya terjangkau gitu. Itu cita-cita gue. Nah kayak Alvar Aalto gue sangat mengagumi, bahkan sampai mendesain furniture. Jadi gue bisa mengapresiasi
Salah satunya kayak stoolnya dia. Lu kan kalau datang ngeliat IKEA stool kan, Frosta kalau nggak salah namanya, kan 150.000, 200.000 tuh. Sedangkan si buatannya Alvar Aalto tuh harganya itu IKEA mungkin 10%-nya atau 5%-nya dari harga aslinya gitu. Tapi yang kita apresiasi adalah saat itu dia bisa mendesain cara ngebending kayu, dia masukin beberapa lapis veneer, terus dia bending miring gitu kan. Nah itu sama IKEA dia nemuin teknologi yang gak sesulit seperti itu, bisa produksi lebih banyak dan lebih cepat. Ya tapi kan hilang jadinya si ide awalnya dia gitu yang ditekuk itu. Gue sangat apresiasi itu gitu karya Al. Jadi oke lah harganya memang lebih mahal, sangat super mahal, tapi gue punya satu dan gue itu bercerita tentang cara dia ngebendingnya, itu gue jadiin koleksi kayak gitu. Jadi Alvar Aalto salah satunya juga gue suka. Terus kalau yang umum ya Zumthor gue sangat suka, bahwa material-materialnya yang dia desain itu memang semuanya adalah material yang jujur ya seperti tadi. Terus kalau ya kayak Ando komposisinya gue suka, tapi kalau pas lu datang udah ke beberapa banyak karyanya Ando juga, kalau itu jadi bosen juga. ini lagi itu lagi. Jadi semua itu lo ambil secara kontekstualnya, cara mereka berpikir gitu yang lo ambil. Kalau gue sih lebih kayak gitu. Bahkan ada satu, ini kalau nggak salah arsitek Brazil, Isai Wainfield bilang gini, ketika klien lu menaruh lukisan di satu rumah dan menurut lu itu posisinya pun nggak tepat gitu ya atau salah, itu udah haknya si klien. Jadi bahkan isi rumah lu tuh ya mungkin lu bisa bahkan dia kayaknya nggak ngasih saran sih, menurut dia itu adalah udah haknya si pemilik rumah. Tapi karya dia bagus-bagus gitu loh. Jadi gue pernah dapet awarding, ini zaman dulu masih berpartner, awarding IAI Awards 2015 namanya Rumah Swadaya. Kliennya dulu gue yang pegang, sampai sekarang juga masih ada project lanjutan sama klien ini. Dulu kita mendesain interiornya, ya namanya arsitek ya, kadang arsitek interiornya pengen gini. Tapi ternyata si bapaknya itu mendesainnya lebih banyak solid thick gitu, dari rumahnya dia yang di Jawa apa. Tapi pas dulu jurinya Mbak Wendy bilang ini menarik karena ada interaksi hubungan antara pemilik rumah dan rumahnya. Sedangkan dulu kalau kita bikin rapi-rapi gitu ya kayak showroom furniture atau showroom interior yang menurut kita satu dulu keren, yang kerennya begini. Tapi justru dengan ada hubungan antara si pemilik rumah bisa memberikan apa ya, karakternya dia terhadap rumahnya, dan itu ternyata terlihat hasilnya bagus, ya itu jadi bonus gitu. Kayak gitu sih. Dan sesimpel gue happy dengan ada satu rumah gue di Bandung ngebikin rumah ini ngegabungin 3 rumah. Yang di paling bawah ini sebutnya sebenarnya basement, tapi sebenarnya ini selevel sama jalan. Satu ruangannya super dingin, anginnya enak banget gitu. Terus kliennya, saudaranya bilang enak banget nih di sini, dingin, si Agit jago banget katanya gitu. Nah gue happy banget dengan kayak gitu. Gue nggak peduli kalau karakter rumahnya dia, mungkin secara DNA-nya itu karakternya dia, tapi dengan ini rumahnya dingin nih, ini rumahnya nyaman, itu buat gue pencapaian sih. Gitu. Apalagi ketika kliennya, Mas ini mau bangun lagi, ini di extend nanya ke kita, itu gue terasa mendapat apresiasi yang oke sih gitu. Tapi ketika lu kliennya sendiri udah tahu, gue maunya gini, nganggap lu juga ya maksudnya memandang sebelah mata lah, nggak terlalu perlu, gue pengennya gini-gini ya, sekedar gambar atau apa ya, mungkin hubungan kita ya gitu juga gitu. Harus dari kenal dulu lah, kalau kita kenal dia mengapresiasi, kayaknya secara desain nih akan klop sih gitu. Karena akan lebih kena kalau lebih ini ya lebih connect sebenarnya ya. Dan interior menurut gue lebih susah lagi interiornya. Karena interior tuh setiap orang kayaknya bisa dan punya preference-nya masing-masing. Jadi kayak bahkan misalnya gini, buat gue ini nggak oke, buat dia itu bagus gitu. Makanya istri gue lebih cocok, lebih sabar juga untuk bisa yang dia interior. Mungkin bisa nengahin gitu ya. Bisa ketemu dia maunya apa, tapi dia memberikan saran, oke yang bagus seperti ini menurut kita. Kalau dia mendengarkan ya bagus gitu. Jadi kayaknya kalau orang interior itu harus memilih klien yang tepat dengan dianya juga. Gitu. Kalau arsitektur kadang gue jarang sih ketemu klien ya. Secara DNA iyalah oke diutak-atik gitu ya. Misalnya gue nggak pengen yang itu terlalu tinggi, menurut gue proporsinya nggak enak, nggak ada kan. Klien yang sampai sedetail itu gitu. Kecuali mungkin dia arsitek juga kali, dia paham sama proporsi. Kita tinggal jawab teknis.
Pak ini harus segini karena sekian, ini tingginya segini, bahannya kalau enggak nanti banyak lebihnya, itu kan bisa oke deh lanjut aja. Nah gue lebih suka, jadi kayaknya kita menampung apa yang dia mau, tapi intervensi klien di arsitektur tuh tidak sekuat intervensi klien di interior, kayaknya begitu sih kalau pengalaman gue. Interior lebih personalized ya, lebih lagi gitu. Dan apalagi kayak misalnya untuk corporate atau kerjaan, misalnya gue bikin office gitu ya. Office-nya bukan interior, ada bangunan gitu kan. Kan kita nggak bisa bener-bener ngarahin Pak yang super bagusnya gini. Dia punya preferensi sendiri. Menurut dia bagus seperti ini. Nah kita tangkep aja dulu. Oh yang menurut dia bagus kayak gini, baru kita arahkan proporsinya, detailingnya. Misalnya terus udah gitu materialnya, kerapian. Kan jadi misalnya lihat gue ada satu bangunan milik BUMN juga di Tuban, daerah jauh kan di Jawa Timur. Tapi secara komposisi dari kayak masangin plafon di bagian luar itu sesuai dengan konsep. Jadi nggak ada yang utuh semua, keputus, sambungannya bagus ini. Tapi secara form mungkin kliennya lebih happy karena menurut dia itu yang mewakili perusahaan dia tuh secara seperti itu kayak gitu. Oke. Nah itu jadi sama-sama happy lah. Alright kalau gitu Git. Thank you banget sharingnya hari ini, mantap. Oke, very inspiring buat teman-teman. Semoga menginspirasi yang muda-muda. Jadi tadi pertanyaan jebakannya kali cuma tentang partnership, tapi menurut gue nggak perlu takut dengan berpartnership. Semua orang jalani aja, enjoy proses arsitektur seperti apa. Tapi justru yang harus dijalani adalah passion berarsitekturnya. Karena mau lu lulusan dari apapun, mau universitas yang nggak terkenal, tapi kalau passion lu besar di situ, lu akan muncul dan terlihat.